Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abil Aslama dan sekarang ini saya sedang bersama guru dari salah satu sekolah yang luar biasa yaitu SMA Doa Bangsa. Dan sekarang ini saya sedang bersama Bu Sarah. Halo Bu Sarah, apa kabar? Hai Abil. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah ya Bu ya, baik. Dalam kondisi saat ini kita harus selalu jaga kesehatan, harus selalu cuci tangan, pakai masker jika ingin keluar dan selalu jaga jarak. Oke Bu, saya dan teman-teman di rumah penasaran nih Bu sama program yang ada di SMK Doa Bangsa, yaitu program 4C dan program JRP Bu. Maka dari itu saya dan teman-teman di rumah ingin menanyakan kepada Ibu nih, apa sih program 4C sama program JRP ini? Nah, bagaimana kalau misalnya kita bahas satu dulu Bu? Boleh, mau mana dulu? Dari mulai program JRP Bu. Boleh, JRP. Ya, jadi apa sih itu Bu program JRP itu apa? Terus mengapa SMA Doa Bangsa menerapkan program JRP? Nah, jadi si program JRP ini, saya ngeliatnya ke sini atau ke kakak? Kesini Nah, jadi program JRP di SMA Doa Bangsa itu bertujuan untuk mendampingi adik-adik nanti yang masuk ke SMA Doa Bangsa selama 3 tahun ini mencapai goals-nya. Nah, kan semua orang punya mimpi ya nggak sih? Semua orang punya cita-cita dan juga semua orang punya bayangan profesi apa yang kedepannya akan dijalani. Nah, dengan JRP ini kita SMA Doa Bangsa mau menata peta jalan abang dan kakak atau adik-adik nanti yang masuk di sini. Nah, misalnya dulu Kak Abil waktu pertama masuk ke SMA Doa Bangsa kan lulus SMP ke SMA Doa Bangsa. Kak Abil bingung nggak sih dulu waktu masuk ke SMA Doa Bangsa? Ada bayangan kah setelah SMA mau kemana, bekerja kah, kuliah kah? Masih bingung Bu, kalau masuk SMA Doa Bangsa itu waktu masuk pertama kali SMA tuh bingung nih, nanti kedepannya mau jadi apa ya, mau kemana dulu gitu. Nah dari kebingungan Kak Abil itu, nah kita kan gak mau tuh misalnya Kak Abil bingung aja selama 3 tahun. Nah makanya SMA Doa Bangsa buat program namanya JRP. JRP itu kepanjangannya Goals Reinforcement Program. Nah jadi Kak Abil pas awal masuk rangkaian kegiatannya itu Kak Abil pas pertama masuk Kak Abil diajakin untuk prediagnosis, ya nggak sih? Iya, ingat ya? Sama siapa dulu Kak? Sama Bu Sahara. Nah, apakah yang ditanyain pas prediagnosis dulu? Dari mulai Abil tuh suka pelajaran apa sih, terus mau masuk jurusan apa, kan baru pertama kali ya Bu ya. Terus nanti kedepannya mau bagaimana, mau jadi apa, jadi ditanya dulu dari dasar-dasarnya Bu. Iya, nah itu pertanyaan-pertanyaan itu yang diajukan ke Kak Abil itu sebagai pengenalan awal. Nah jadi SMA Doa Bangsa itu mau menelusuri sebenarnya minat Kak Abil itu apa, minat abang dan kakak nanti itu apa, kemudian kesukaan. Tadi kan minat ada ya, kemudian hobi misalnya, atau sebenarnya Kak Abil punya keinginan, sebenarnya Kak Abil itu punya keinginan untuk jadi pengacara misalnya, untuk jadi dokter misalnya, atau mau jadi vlogger sebenarnya Bu, nanti profesi Kak Abil mau kayak gitu aja, atau misalnya mau jadi perupa, atau misalnya mau yang coba-cobain makanan sambil traveling kayak gitu-gitu, supaya banyak. Nah nanti dari situ Kak Abil dan dari keinginan Kak Abil itu kita akan melihat, oh berarti Kak Abil butuh apa nih untuk mencapai goals itu. Nah Kak Abil di SMA Doa Bangsa setelah prediagnosis biasanya akan ikut tes multiple intelligences. Nah dari tes multiple intelligences itu kita punya rekanan, kalau sekarang kita rekanannya Grahita. Nah dari Grahita itu nanti Kak Abil akan dites multiple intelligences. Sudah kan Kak Abil dulu ya. Nah dapat tesnya, dapat hasilnya. Nah dari hasil itu Kak Abil bisa melihat sebenarnya Kak Abil punya potensi apa sih. Nah mana sih yang harus dikembangkan, mana yang masih biasa-biasa saja dan harus dikembangkan. Dari situ Kak Abil ngobrol dengan ada kakak Pandu ya Kak Abil ya. Ada kakak Pandu, wali kelas. Nah kemudian juga ada konseling BK. Jadi Kak Abil diarahkan untuk Kak Abil mau ambil profesi ini berarti nanti kuliahnya di mana ya? Kalau gitu nilai yang harus bagusnya apa ya? Dan lain sebagainya.
Nah kemudian juga nanti setelah hasilnya dapat dengan BK, oh sudah berarti goalsnya ini. Nah kemudian Kak Abil diajakin untuk ngobrol juga dengan wali kelas. Tahun ini akan ada buku, bukan buku panduan, tapi buku siswa. Nah buku siswa itu bisa diakses oleh siswa sendiri yang bersangkutan, kemudian wali kelas dan juga BK. Cuma 3 orang itu yang bisa akses. Nah nanti abang kakak boleh tuliskan di sana goals yang ingin dicapai apa. Nah dari situ sebagai acuan dan mengingat kita nanti ngobrol dengan wali kelas. Oh tapi saya tetap tertarik Bu ikutan ini boleh, 1 tahun awal masih boleh ikutan, kan kami dulu dibebasin ya, mau ikut kegiatan apapun boleh ya Kak ya, eskul apapun boleh. Nah kelas 11 baru nanti mulai dipersempit mana yang kira-kira menunjang untuk goals Kak Abil. Nah nanti kelas 12 baru aja kita mulai mengkerucutkan, bener gak sih yang dimau dulu itu masih mau diperjuangkan, bener gak gitu. Baru aja difikskan di kelas 12. Jadi jangan sampai galaunya terlalu lama. Kak Abil harus terarah dari awal. Kegiatan yang Kak Abil ikuti juga harus bisa menunjang untuk cita-cita Kak Abil. Tapi nanti kita kan pakai sistemnya prioritas, boleh sesekali boleh, misalnya Kak Abil pengen jadi pengacara, oke ikutan ekskulnya debat misalnya. Tapi Kak Abil boleh loh ikutan eskul-eskul yang lain supaya Kak Abil juga merasai, mengikuti proses yang lain dan sebagainya, meningkatkan kepercayaan diri dan lain-lain kayak gitu. Jadi lebih mengembangkan atau lebih ke cara bagaimana menuntun murid-murid untuk mencapai goalsnya masing-masing gitu ya Bu? Iya gitu. Wah, SMA Doa Bangsa ini luar biasa kali ya. Jadi ketika kita masuk SMA Doa Bangsa, kita langsung disuguhkan dengan program JRP, di mana program ini bisa menuntun kita dari awal untuk mencapai goals kita. Dan di sini pun waktu dulu pertama saya kan masih pakai kertas gitu ya Bu ya. Terus kita tuh ngisi, kita tuh mau kemana sih, tujuannya apa aja. Dan sekarang sudah buat buku yang luar biasa dan bisa itu tuh privasi banget ya Bu ya? Iya itu privasi banget. Nanti bukunya lucu-lucu, imut menggemaskan, sudah didesain oleh Bu Sahara. Nanti kalian, tapi karena nanti abang kakak awal-awal daring, mungkin kita berlakukan setelah abang kakak masuk di sini nanti. Wah teman-teman yang buat penasaran tadi program JRP udah terkupas tuntas dan terjawabkan oleh Bu Sarah nih teman-teman. Nah dari awal kan kita ada 2 program yang bikin kita kepo ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada 4C sama JRP. Nah yang JRP sudah terjawabkan oleh Bu Sarah. Sekarang bagaimana kita kalau lanjut ke yang 4C Bu? Boleh yang 4C. Apa sih itu Bu program 4C ya? Jadi 4C itu inovasi dari program ekstrakurikuler. Sebetulnya kalau mau disebut program ekstrakurikuler ya, cuman kita namakan 4C. 4C itu apa? Jadi yang C yang pertama itu kelas, C yang kedua itu course, C yang ketiga klub, dan C yang keempat sertifikat. Nah, jadi kita buat kan kalau ekstrakurikuler yang sebelumnya berjalan di SMA Doa Bangsa itu, misalnya debat itu on sepanjang tahun, Paskibra on sepanjang tahun, Pramuka on sepanjang tahun, kemudian apalagi Kak DKV ya, DKV on sepanjang tahun. DKV kan mempelajari apa aja sih Kak? Bagaimana desain interior, desain yang komunikasi visual gitu. Nah, jadi nanti kakak di sana bikin short movie ya, kemudian juga bikin yang lain-lainnya, desain poster juga bisa dipelajari di sana. Nah, kemudian juga ada eskul Ohio Purabu. Nah, itu kita mempelajari di sana, bisa mempelajari, abang kakak nanti bisa mempelajari kebudayaan Jepang serta apa skill-skillnya ya. Nah, yang ke Jepang-Jepangan. Kalau suka Jepang-Jepangan nanti bisa masuk Ohio Purabu. Nah, dulu eskul di SMA Doa Bangsa itu aktif sepanjang tahun, jadi liburnya hanya ketika ulangan atau PAK dan libur sekolah. Nah saat ini supaya kita berpikir gimana sih caranya untuk membekali abang dan kakak hard dan soft skill. Nah kalau misalnya abang kakak ikut satu eskul dan sibuk di sana, tidak bisa mengikuti eskul yang lain, kan sayang ya. Padahal misalnya tertarik, Kak Abil ikut debat, padahal tertarik lo sebenarnya sama Paskibra. Nah suka galau ya kan, suka galau. Nah pas giliran mau lomba jadi galau, harus
memprioritaskan Kak Abil nggak bisa ikut yang ini, harus yang ini aja dulu karena yang ini kan butuh latihan yang ekstra misalnya Kak Abil belum. Nah maka dirombak sistemnya menjadi 4C. Jadi nanti si kegiatan-kegiatan itu kita pilah-pilah mana yang masuk kelas. Kelas itu adalah pelatihan atau bukan pelatihan ya, eskul yang pertemuannya rentangnya 1 kali pertemuan sampai 4 kali pertemuan. Jadi misalnya Kak Abil mau ikutan kelas apa ya, beauty kelas misalnya, boleh, itu hanya diadakan 2 kali pertemuan saja misalnya. Nah Kak Abil bisa ikut, jadi waktunya lebih fleksibel, Kak Abil tidak harus mengorbankan waktu-waktu yang lainnya kan, tinggal disesuaikan aja. Nah kemudian misalnya Kak Abil ingin ikutan beauty class, Kak Abil juga ingin ikutan DKV, Kak Abil juga ingin ikutan public speaking, Kak Abil juga ingin ikutan storytelling, Kak Abil juga ingin ikutan kelas kebugaran misalnya untuk olahraga. Nah gimana dong? Kan susah ya ngatur waktunya. Nah berarti Kak Abil harus menyusun prioritas dulu karena kelas-kelasnya akan dibuka berkali-kali dalam 1 tahun itu bisa dibuka 2-3 kali. Nah misalnya Januari Kak Abil atau Juli, Agustus lah, Kak Abil Agustus, saya mau fokus dulu di debat Kak Abil. Boleh Kak Abil, nanti Kak Abil bisa ikutan beauty class ketika kelasnya dibuka lagi pada bulan kapan gitu. Atau misalnya sekarang Kak Abil ikut beauty class dengan ikut kelas barista misalnya. Kan ada kelas barista juga di sini ya, namanya Nah itu, jadi nanti Kak Abil udah dulu itu aja untuk bulan ini misalnya Kak Abil, nanti Kak Abil bulan berikutnya Kak Abil mau ikutan kelas ini gitu. Jadi lebih fleksibel dan juga lebih memfasilitasi abang kakak yang mau mengikuti atau melatih banyak skill. Gitu. Wah, jadi program 4C ini tuh lebih fleksibel ya Bu ya. Iya. Jadi teman-teman nanti kalau teman-teman udah masuk SMA Doa Bangsa, teman-teman nggak akan risau lagi. Misalnya teman-teman mau udah masuk ekstrakurikuler Ohio Prabu nih, tapi teman-teman ingin masuk ke public speaking dan itu tuh bentrok dan itu tuh nggak akan terjadi dikarenakan sistemnya udah diganti sama 4C gitu ya. Gitu. Nah jadi nanti ada yang kelasnya, ada yang course-nya. Kalau course itu pelatihan yang menghabiskan waktunya sebulan sampai 3 bulan. Misalnya debat kan ada dasarnya ya Kak ya. Nah itu di 3 bulan masuknya ke course. Terus bisa masuk klub juga, ada klub skateboard ya di sini. Nah, ada juga klub skateboard. Nah mungkin Paskibra juga menjadi klub. Jadi nanti abang-abang kalau mau ikutan Paskibra atau skate bisa ikut kayak gitu. Kalau yang lainnya pelatihan, masuk kelas atau pelatihan. Atau abang kakak mau ikutin pelatihan yang ada sertifikatnya. Misalnya barista mau mengeluarkan sertifikat dengan berapa kali pertemuan, kakak bisa ikutin, nanti kakak bisa dapatkan sertifikat gitu. Wah hebat sekali ya Bu ya sama Doa Bangsa ini. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya punya inspirasi nih, wah aku bisa misalnya pengen buka kelas memasak. Nah bisa. Jadi nanti tidak hanya pembina atau guru saja yang membuka kelas, tapi abang kakak kalau punya ide, saya punya skill nih Bu sayang, atau saya punya pengetahuan nih sayang, saya mau sharing, boleh buka kelas, didaftarkan kelasnya ke sekolah, ada nanti bagian koordinator 4C nanti didaftarkan kapan sekolah akan memberikan suatu waktunya, nanti abang kakak bisa bikin iklan sebagus-bagusnya ya, seperti itu. Wah, jadi di sini tuh kita tuh bebas mengeluarkan kreativitas kita ya Bu, dan di sini tuh guru sama murid tuh saling berbaur dan berbagi sharing gitu ya Bu ya. Nah, terus Bu, di sini tuh apa sih kelebihan dan manfaat dari adanya program ini Bu? Program yang 4C ya. Kelebihannya itu prinsip yang mau diusung dari 4C itu adalah sharing. Jadi kalau eskul sebelumnya yang ada di SMA Doa Bangsa masih dari guru ke murid, masih mentransferkan apa yang guru ketahui ke anak-anak. Nah kita tidak. Jadi sekarang dengan 4C ini kita mau mengusung prinsip sharing. Boleh nanti saya mengikuti kelas yang Kak Abil buat, misalnya Kak Abil buat kelas apa, aduh saya tertarik, saya mau ikutan kelasnya Kak Abil, boleh saya jadi pesertanya. Nah, jadi kita sistemnya sharing di dalam 4C ini sharing. Nah Bu, pada saat ini kan kita sedang dibadai dengan pandemi corona ya Bu ya. Nah lalu nanti bagaimana jikalau kan kita tidak tahu Bu kapan pandemi ini selesai. Nah barangkali kita masih belajar secara daring atau online kan Bu. Nah lalu bagaimana sih penerapan program ini ketika murid-muridnya masih belajar atau KBM di rumah Bu?
Oh, jadi kita akan cari jalan tengah karena kan sekarang kita berada di era Internet of Things, jadi semua mungkin ada, maksudnya dimungkinkan untuk ada padanan virtualnya, seperti belajar juga kan. Iya kan, belajar bisa kan ada padanan virtualnya. Kita tidak bisa bertatap muka di kelas, kita nggak bisa berkumpul dan lain sebagainya. Nah, tapi kita bisa berkumpul dalam satu kelas WhatsApp misalnya, satu kelas Zoom misalnya. Nah gitu, jadi si 4C ini kita akan tetap jalankan, namun nanti kelas-kelasnya akan kita pilih mana kira-kira yang bisa dengan cara online gitu. Kayaknya banyak sih yang bisa jalan secara online, ya nggak sih? Bisa lewat banyak. Nah iya kan, bisa kan bikin kopi aja kita bisa kan, kita bikin aja tutorial ya. Iya. Nanti yang abang kakak di rumah juga kita nanti janjian menyiapkan bahannya ini sebelum kelas dimulai. Terus ketika kelasnya mulai, misalnya pakai Zoom, kita bisa berinteraksi kan di sana. Ya, kita sambil memperlihatkan ini bahannya ini, caranya kayak gimana, lalu bagaimana cara membuatnya dan sebagainya. Bisa sepertinya, kecuali yang memang benar-benar fisik seperti paskibra itu seperti tidak dulu, karena ketika kita bisa latihan di rumah pun kita tetap butuh kebersamaan, butuh menyamakan langkah dengan teman dan sebagainya, itu mungkin akan off dulu. Kemudian apalagi yang tidak bisa, Pramuka mungkin. Pramuka sepertinya bisa kita jalankan secara daring, tapi kita tinjau lagi nanti. Tapi kebanyakan pasti akan dimulai on bulan Agustus. Wah, pasti teman-teman pada nggak sabar nih pengen cepet-cepet ke SMA Ado Bangsa ya Bu ya. Lalu program 4C ini tuh baru diterapkan apa sudah lama-lama Bu? Kita baru berinovasi pada tahun ajaran ini. Dan terinovasi apakah dari mana gitu Bu? Ya, jadi ini diambil dari di inovasi, kita melihat bukan kita, kepala sekolah terdahulu yang sekarang tinggal di Jerman menelaah sistem 4C ini di Jerman dan kayaknya bisa nih diterapkan di SMA Ado Bangsa. Jadi disarankan di SMA Ado Bangsa kalau kayak gini-gini, oh iya sepertinya ini akan menyelesaikan permasalahan yang kita lalui ya. Tapi bertahun-tahun kita suka galau kan ketika musim-musim lomba, anak-anak yang mengikuti banyak kegiatan jadi harus terhenti dan hanya fokus di satu kegiatan saja. Ini bisa menjadi solusi. Dan 4C ini bisa menyelesaikan masalah misalnya secara 3 tahun gitu Bu. Yeah. Kita tuh ekstrakurikulernya misalnya debat terus atau enggak public speaking terus. Jadi teman-teman nggak akan kayak gitu lagi nanti. Jika 4C ini sudah diterapkan, nanti teman-teman lebih fleksibel mau masuk mana aja, masuk kelas mana aja ya Bu ya. Dan lebih bisa mengembangkan potensinya di kelas-kelas tersebut. Nah gitu, jadi nggak bosan dan lebih banyak skill yang bisa digali gitu. Oke teman-teman, tadi teman-teman yang pada penasaran nih sama program 4C sama program JAP sudah terkupas tuntas semuanya dan sudah terjawabkan semua oleh Bu Sarah ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Kak Abi. Dan SMA Ado Bangsa itu luar biasa sekali, banyak sekali program yang luar biasa yang diterapkan di sekolah tersebut sehingga membantu murid-muridnya untuk mengembangkan potensinya lebih dalam lagi sehingga menghasilkan lulusan-lulusan atau generasi yang luar biasa ya Bu ya. Dan dikarenakan waktu sudah tidak mendukung Ibu, jadi kita tidak bisa berbincang-bincang lebih lama lagi mengenai program yang ada di SMA Ado Bangsa. Jadi untuk pembahasan program 4C sama JRP cukup sampai di sini ya teman-teman. Sampai jumpa lain waktu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.